Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran Seni Budaya kelas 12. Hari ini hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2021. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, meskipun masih belajar secara daring ya, online. Dan mudah-mudahan kita akan segera bertatap muka untuk melaksanakan pembelajaran secara datang langsung ke sekolah. Oke, langsung saja. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatannya lancar sampai nanti ya. Oke, langsung saja. Kita akan membahas tentang tugas yang kemarin kalian kerjakan. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mengumpulkan. Meskipun ada yang belum dinilai, nanti secepatnya Bapak nilai karena kalau diperiksa sudah ya, dilihat satu persatu. Untuk membaca sekilas, tugas minggu kemarin yaitu tentang menganalisis suatu karya musik ya, menganalisis sebuah karya musik kontemporer. Nah, menganalisis secara dilihat dari segi konsep, teknik dan prosedural ya, prosedur. Oke, Bapak akan bahas itu supaya kalian paham dan kesimpulan dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan hampir semuanya sama ya. Semua mengatakan musik yang dengan menggunakan alat seadanya. Ada yang menggunakan musik dapur, ada yang menggunakan yang menamakan musik tatakolan ya, tradisi. Oke, nggak apa-apa. Bapak apresiasi semua tugas yang kalian kerjakan. Nah, sebelum Bapak menganalisis, kita akan putar sebentar ya video yang kemarin. Saya bakal percepat saja karena kalian juga pasti sudah melihatnya. Nah, oke, skip saja ya. Dilihat secara sekilas, ini musik tidak umum ya, maksudnya tidak seperti musik yang kalian sering dengarkan seperti lagu pop, lagu dangdut, apapun itu. Ini hanya sebuah tabuhan ya, sebuah tabuhan dari berbagai macam alat, bukan alat musik ya. Kenapa dikatakan bukan alat musik ya? Itu dia ada sapu, ada toples, ada dus yang dipukul ya. Itu kan bukan alat musik yang umum, bukan alat musik yang asli ya. Nah, sebelum membahas ini, apa sih itu konsep, apa itu teknik, apa itu prosedural ya, prosedur. Bapak akan menganalogikan gini. Misal Bapak akan membuat suatu masakan ikan bakar ya. Nah, Bapak mau bikin masakan ikan bakar. Konsepnya nanti si ikan bakarnya itu konsepnya akan dibumbui dengan yang harum dengan margarin. Nanti konsepnya akan ditaruh di sebuah piring, kemudian disimpan dengan ditaburi bumbu-bumbu rempah-rempah. Kemudian konsep berikutnya nanti akan disertakan lalap-lalaban di atasnya. Kemudian penyajiannya nanti akan ada lilin ya, supaya membuat romantis. Kemudian di pinggir-pinggirnya ada nanti konsepnya jadi sebuah seperti masakan Padang ya, misal. Nah, itu dilihat dari sebuah konsep. Jadi konsepnya ikan bakar balado misalnya kan.
kan tidak ada ya. Ikan bakar balado misalnya, konsepnya itu ikan bakar balado, jadi rasanya pedas, kemudian bumbu kecapnya lumayan tebal, tapi ada semi baladonya gitu. Nah itu konsep ya, jadi kalian pikirkan, oh konsep itu seperti itu, jadi mau apa tuh ya, karya yang dibuat itu apa sih maksudnya. Nah itu konsepnya. Jadi konsepnya yang barusan itu ikan bakar balado dengan kecap yang kental dengan rasa yang pedas, itu konsep. Kemudian dari segi tekniknya mungkin ikan bakar yang akan buat ini di tekniknya akan dibuat dengan cara tradisional. Tradisional itu maksudnya dibakar di tungku atau hawu ya, ditungku, bukan di pembakaran kompor gas, bukan. Nah, jadi itu tekniknya. Nanti dibakarnya secara manual memakai kipas tradisional atau hihit ya. Bukan yang di kompor gas itu kan ada ya. Nah, itu teknik dibakarnya seperti itu. Kemudian prosedurnya alat-alat apa saja yang digunakan dan bahan apa saja yang digunakan. Misalkan alat yang digunakan otomatis pembakaran, arang, api, tungku. Kemudian ada bahan-bahan bumbunya ya, ada cabai, ada bumbu kacang, ada kecap dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan prosedural ya. Jadi ada 3 buah unsur di situ. Ada konsep, teknik, prosedur. Begitupun dengan musik. Seperti halnya dalam musik ini ya. Kita bisa melihat di adegan awal, ini kalau kita lihat konsepnya adalah betul musik yang tidak biasa ya. Konsepnya ini membuat suatu perpaduan antara alat musik, bukan alat musik, dan alat musik. Sebenarnya kalau kalian dengarkan di sini ada alat musik bass ya. Jadi perpaduan antara ritmis itu ketukan ya, dung tak dung dung cek cek. Nah itu ritmisnya. Ternyata di tengah-tengah ada suara bass ya. Nah, itu suara bass ya. Jadi ada melodinya. Jadi ini konsepnya perpaduan antara musik ritmis dengan melodis dengan menggunakan bukan alat musik dan alat musik. Yang bass itu pasti alat musik ya. Kenapa dikatakan bass? Suaranya bass, dem dem dem, itu bass ya. Nah, itu secara konsep ya. Jadi perpaduan antara musik ritmis dan melodis dengan menggunakan alat musik, bukan alat musik dan alat musik, meskipun suara bassnya tidak ditampilkan di sini untuk alat musiknya, dan sayang sekali menurut Bapak kalau ditampilkan akan lebih menarik. Kemudian dari segi teknik, nah teknik di sini ada idiom musik barat dan ada gramatikal musik tradisi. Kalau melihat musik tradisi, tentu ini bukan alat musik tradisi ya. Jadi ini merupakan idiom musik barat ya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ketukan ritmis di sini yaitu ketukan musik barat ya, duh 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 tak tak duh, bukan tradisi. Kalau tradisi kalian sudah tahu bagaimana suara kenang dung dung tak dung tak dung gitu ya. Nah, jadi ini lebih ke idiom musik barat ya. Kemudian secara prosedur kalian sudah lihat di sini alat musik yang digunakan atau alat bahan yang digunakan. Yang pertama ada apa? Kardus ya. Ini nggak tahu dus wadah sepatu atau apa ya, kardus. Kemudian ada sapu lidi, kemudian ada toples, ini toples. Kemudian ada ya toples berisi beras ya. Jadi sebuah seker itu cek 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 ya itu ya. Kemudian lagi sendok ya untuk menabuhnya. Dan toples ujungnya yang ditabuh, nah ujungnya ini, dan toples yang ditutup ditabuh dengan sebuah, kalau perhatikan di sini ini seperti sebuah pulpen ya, ballpoint. Kemudian
Udah itu ya. Cuman itu kardus, dus ya, toples, sapu lidi, dan alat pemukulnya, sendok sama ballpoint. Dengan ketiga alat tersebut ternyata bisa menjadi sebuah karya musik ya. Dan kalau dimunculkan instrumen bassnya akan lebih menarik ya. Jadi kelihatan perpaduannya. Nah itu, jadi yang digunakan proseduralnya itu ya, alat musiknya itu. Terus, nah setelah secara musikalitasnya, tadi kan alatnya sudah diketahui ya, ada toples, ada sapu lidi, ada dus. Nah, berikutnya kita lihat secara aransemennya atau musiknya. Ternyata yang pertama yaitu memukul dus terlebih dahulu. Nah, dong, dong, dong. Itu ide awalnya dengan bassnya tentunya yang terdengar. Kemudian mulai masuk instrumen yang lain. Dung, tak tong, tak tang, dung, cek cek, dung, tak tong, tak tang, dung, cek cek. Nah, tambah rame kan? Tadi awalnya bass ketukan bis saja, kemudian tambah rame. Nah itu susunan aransemennya. Masuk bass, tenet. Jadi urutannya kalau diperhatikan yaitu menabuh dus dulu, kemudian masuk sapu lidi, kemudian masuk seker atau beras yang digoyangkan, kemudian ada tabuhan toples, tutup toples ya. Nah, dan sampai rame sampai di menit ke sekitar menit ke 1 ya. Tabuhannya beda. Kalau yang tadi nah ini agak sedikit rame, ketukannya penuh ya, padat. Kemudian di menit ke 1 mulai beda aransemen ya, beda bagan. Nah, jadi ada 2 bagan. Tadi yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga bagannya. Oke. Kalau diperhatikan ada 3 bagan ya, bagan yang A, B, dan C. Ada 3 bagan lagu. Kalau di lagu itu misalkan ada lagu, ada ref ya, itu bagannya. Ada lagunya, ada refnya. Ini juga sama, jadi ada bagan 1, ada bagan 2. Makanya ada 3 bagan itu supaya tidak monoton. Kalau 1 bagan mungkin dari awal sampai akhir seperti itu aja, jadi monoton. Tapi kalau ada 3 bagan akan lebih menarik. Nah, itu dari segi aransemennya. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti, bisa memahami. Kalau ada yang masih bingung atau masih kurang memahami, silahkan japri di WA grup saja. Dan untuk tugas hari ini, yaitu kalian membuat suatu konsep, karya musik kontemporer. Tidak usah membayangkan yang wah atau yang bagaimana, yang sederhana aja, yang simpel, sesimpel karya di sini. Kalian bebas bisa menggunakan apa saja. Kalian hanya menyusun nanti konsepnya apa, tekniknya apa, prosedurnya bagaimana. 3 unsur itu silahkan kalian catat dulu, tulis dulu. Setelah dicatat, kemudian Bapak pengen kalian membacakannya. Kalau di dalam kelas ini presentasi ya, presentasi. Jadi karena kita masih daring, silahkan kalian video sambil membacakan konsep yang kalian buat. Murni karya kalian sendiri ya, silahkan aja mengeluarkan ide. Untuk judulnya, oh ya saya lupa nih. Ini judulnya mungkin ini bebas sih kalau penjudulan ya.
kalau Bapak menjudulkan ini yaitu Tatalu misalkan ya. Tatalu tekunana kan. Tatalu toples bisa aja. Temanya yaitu temanya bisa berupa gabut. Temanya gabut, misalkan orang yang lagi gabut atau apa ya gabut itu ya, jenuh atau apa, bisa mengisi keluangan waktu itu. Jadi temanya gabut, judulnya Tatalu, itu bisa ya. Nah kalian nanti judulnya terserah kalian sendiri, oke? Sekali lagi tugasnya kalian buat sebuah karya musik kontemporer, bukan membuat ya, membuat konsep, bukan membuat musiknya, membuat konsep. Nanti kalau sudah ditulis konsepnya apa, tekniknya apa, prosedurnya bagaimana, baru dibacakan di depan video ya, divideokan. Jadi tugas yang dikumpulkan yaitu satu hasil laporannya, tulisannya, dan satu hasil videonya, oke? Hitung-hitung kalian presentasi ya tugas kalian. Nanti secara lebih gamblangnya Bapak akan tulis di GC ya, Google Class. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmunya, bisa memahami ilmunya, dan bisa bermanfaat untuk kalian sendiri. Amin. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak tunggu tugasnya karena ini lumayan menyita waktu, dikumpulkannya paling telat minggu depan ya, dan yang lewat minggu 8 ya ada aturan, jadi ada pengurangan atau apa ya, yang penting harus tepat waktu, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.